Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aryasena, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan pada mikrotik. Jadi yang pertama-tama kita perlu siapkan adalah mikrotiknya tentu saja, dan kemudian kita akan hubungkan port 1 pada mikrotik dengan kabelan yang terhubung pada jaringan internet, dan kemudian untuk port 2 nya kita akan hubungkan ke laptop. Jadi di mikrotik itu ada sekitar 5 port. Jadi kita akan masukkan port satunya ini ke jaringan internet. Untuk port 2 nya kita akan hubungkan ke laptop kita sendiri. Oke, kemudian kita akan buka aplikasi Winbox dan kemudian pilih MAC address milik mikrotik. Jadi ini adalah MAC address milik mikrotiknya. Jadi kita hanya perlu mengklik MAC address-nya dan kita akan login ke dalam mikrotik. Dan kemudian kita akan masuk ke menu IP address dan menambahkan IP address untuk port 2. Jadi kita akan menambahkan IP address untuk port 2 yang terhubung ke laptop tadi. Ini adalah IP address-nya 192.168.1, dan juga kita akan masukkan jaringan IP network-nya juga. Dan kemudian untuk interface-nya kita akan pilih Ether 2 atau port 2 lah, bisa dibilang. Setelah itu kita akan masuk ke menu DNS dan kemudian tambahkan DNS milik Google pada DNS server. Jadi kita akan tambahkan DNS-nya Google di DNS server sini. Kita akan masukkan DNS Google yaitu 8.8.8.8 dan juga 8.8.8.4. Kemudian klik OK. Dan setelah itu masuk ke menu firewall, kemudian pilih tab NAT dan klik tombol tambah untuk menambahkan firewall. Kemudian setelah kita sudah masuk ke NAT, kita akan masuk ke menu action dan kita akan ganti actionnya ini menjadi masquerade dan OK. Setelah itu masuk ke menu DHCP server dan kemudian klik menu DHCP setup. Ini menu DHCP setup yang ini diklik dan kemudian lakukan konfigurasi pada DHCP setup. Dan jika sudah selesai, maka akan muncul pop-up yang seperti ini. Setup telah berhasil. Setelah itu masuk ke menu DHCP client dan tambahkan DHCP client untuk port 1. Jadi kita akan menambahkan DHCP client untuk port 1 yang tadi terhubung ke jaringan internet. Kemudian masuk ke menu queues dan pilih tab simple queue. Kemudian klik tombol tambah dan berikan limit bandwidth pada saat melakukan upload dan download. Jadi di queue ini kita akan memberikan limit pada user. Jadi user hanya bisa melakukan upload dan download maksimal kecepatannya hanya 10 MB saja. Tidak bisa lebih daripada itu. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi mikrotiknya, kita akan pindah pada laptop. Jadi buka kontrol panel pada laptop dan pilih jaringan dan internet. Yang ini jaringan dan internet pada kontrol panel. Kemudian pilih menu Change Adapter Settings. Setelah itu buka jaringan Ethernet dan kemudian kita akan pilih Ethernet yang terhubung dengan mikrotik. Dan di sini Ethernet network 3 ini adalah Ethernet yang terhubung dengan mikrotik. Jadi tinggal kita klik saja, kemudian masuk ke menu Properties dan pilih menu IPv4. Dan kemudian ganti IP configuration-nya menjadi DHCP. Jadi kita akan ubah pengaturan di IPv4-nya agar bisa menerima IP secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menambahkan IP secara manual, kita akan menerima IP secara otomatis saja. Setelah itu kita akan memeriksa apakah laptop kita sudah mendapatkan IP atau belum dari mikrotik dengan cara kita akan mengetikkan komen ipconfig pada command prompt. Jika sudah, maka akan muncul hasilnya yang seperti ini, Ethernet adapter Ethernet 2. Dengan IP-nya sama seperti IP yang kita berikan pada saat IP address tadi, 192.168.1.1. Dan setelah itu, kita akan mengecek apakah laptop kita sudah terhubung dengan jaringan internet dari mikrotik. Dengan cara kita akan mencoba melakukan ping pada Google, yaitu ping google.com. Seperti yang dilihat di sini, hasilnya adalah reply, yang berarti kita juga sudah berhasil terhubung ke internet dengan menggunakan mikrotik. Dan dengan demikian kita juga sudah berhasil melakukan konfigurasi pada mikrotik agar laptop mendapatkan jaringan dari mikrotik. Baik, jadi mungkin sekian video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.